Selamat pagi, perkenalkan saya Putri Widasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Widya Sakti Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi bersama rekan cantik saya. Silakan Bu, perkenalkan diri. Nama saya Lima Devianti. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 9. Oke, selamat pagi Bu Dwi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat Ibu. Ibu bagaimana? Sekarang saya juga sehat. Ibu, kita masih tetap semangat ya Bu, walaupun kita ini baru saja selesai libur panjang ya. Libur panjang itu memang membuat keasikan, tapi tetap semangat ya. Ya, wah syukurlah masih semangat Bu. Ngomong-ngomong, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, nanti saya akan mengadakan supervisi di kelas yang Bu Dwi ajar. Namun sebelumnya kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, sehubungan dengan persiapan Bu Dwi nanti saat kita melakukan supervisi di kelas. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya. Saya harap nanti setelah kita ngobrol, saya akan menjadi lebih siap saat melakukan supervisi. Karena saya masih ragu-ragu dengan metode dan teknik yang saya gunakan. Apakah ini cocok untuk anak kelas 7C nantinya, dan apakah pembelajaran saya nantinya yang bisa memenuhi kebutuhan semua murid, mengingat mereka memiliki kesiapan yang berbeda. Ini yang masih membuat saya bimbang. Ya, saya loh yang terima kasih sama Bu Dwi sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya supervisi di kelas nanti. Nah, nanti mari kita sama-sama cari saling berbagi ya Bu ya, saling berbagi, saling diskusi untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa saja Ibu temui saat di kelas. Iya, benar Bu. Kalau masih ragu-ragu, kadang membuat saya kurang bersemangat dalam mengajar. Iya, benar sekali Bu Dwi. Kalau gitu bisa Ibu ceritakan sedikit nanti pada saat supervisi Bu Dwi nanti ngajar di kelas mana? Saya akan mengajar nanti pas supervisi itu akan mengajar di kelas 7C dan anak-anak di kelas 7C-nya itu. Oke, berarti di kelas 7C ya. Kemudian materi apa yang akan Ibu sampaikan? Saya nanti akan menyampaikan materi tentang surat pribadi. Oh, jadi materinya sekarang surat pribadi. Lalu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajarannya, saya ingin agar peserta didik mampu membuat surat pribadi yang bersifat resmi. Jadi ya. Lalu metode apa yang akan Ibu gunakan di kelas digital? Saya akan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Oke, jadi Ibu menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira area apa yang akan Ibu kembangkan? Untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya ingin mengembangkan area keterampilan berelasi pada siswa melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, saya ingin agar anak-anak bisa lebih meningkatkan kesadaran dirinya sebagai siswa dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Wah, mantap, mantap. Lalu, kira-kira apa saja nih yang sudah dipersiapkan? Saya sudah mencoba modul pembelajaran yang diferensiasi, mengandung KSE seperti yang sudah Bu Ida arahkan minggu lalu. Saya siapkan beberapa link video YouTube terkait materi foto dan gambar, contoh surat dan LKPD yang berbeda yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Oh, bagus sekali, itu sudah banyak persiapannya. Saya rasa sudah matang sekali ya. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran sudah banyak yang sudah dipersiapkan. Lalu menurut Bu Dwi, permasalahan apa yang akan kira-kira muncul nih di kelas? Begini Bu. Menurut pengalaman saya sebelumnya, ketika pengajaran pengerjaan tugas secara berkelompok, ada saja kelompok siswa yang tidak efektif dalam membuat tugas. Ada saja siswa yang tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan temannya yang pintar dan aktif saja yang mau bekerja. Nah, sedangkan anak-anak dengan kemampuan kurang akan biasanya cenderung diam dan tidak mau mengerjakan tugas.
Oh, jadi ada anak yang aktif, ada anak yang tidak aktif. Jadi seperti itu ya. Lalu kira-kira nih kalau menurut Bu Dwi, kalau ada kejadian seperti itu, strategi apa? Strategi apa yang bisa Ibu lakukan? Strategi yang saya lakukan, hal itu kan sangat sering terjadi, bahkan seperti sebuah kebiasaan bagi mereka. Nah, jadi begini, seperti yang Ibu arahkan, minggu lalu saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu saya menerapkan diferensiasi konten, di mana saya sudah mendata siswa sebelumnya sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana mereka. Nah, bagi siswa yang mampu menggunakan HP, saya berikan materi melalui video. Sedangkan bagi yang tidak punya HP, saya berikan pilihan bacaan tentang materi. Nah, yang kedua, saya juga menerapkan diferensiasi proses dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai tingkat kemampuan awal mereka. Saya mengelompokkan siswa yang sama-sama memiliki kemampuan lebih. Dan jika kelompok siswa yang memiliki kemampuan kurang, saya memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih banyak kepada kelompok siswa yang kurang tersebut. Wah, luar biasa, itu sudah bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Dwi ini sudah memikirkan strategi-strategi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa timbul di kelas. Jadi Ibu nanti akan menggunakan diferensiasi konten, kemudian juga menggunakan diferensi proses, tergantung dari kesiapan siswa ya untuk memahami materi tersebut. Nah, lalu selanjutnya dalam melaksanakan hal tersebut, kira-kira Bu Dwi memerlukan bantuan orang lain untuk mengerjakan rencana tersebut? Ya, nanti di kelas saya akan meminta bantuan dari anak-anak. Saya juga akan meminta bantuan dari rekan guru lain untuk memberikan masukan, saran, pendapat agar pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik. Wah, luar biasa, semangatnya Bu Dwi ini sungguh luar biasa ya. Supaya pembelajarannya bisa lebih bagus lagi, keren nih Bu Dwi nih. Semoga nanti akan sesuai seperti yang kita harapkan ya Bu Dwi ya. Lalu kapan kira-kira Bu Dwi akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, saya akan langsung praktekkan nanti di hari Jumat ya Bu. Hari Jumat. Jadi jadwalnya di kelas 7C hari Jumat ya Bu. Oh, berarti lagi 3 hari ya. Oke Bu Dwi, nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Dwi hari Jumat ya, sesuai jadwal. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrolnya tadi ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Terima kasih ya Bu ya. Setelah ngobrol tadi, saya menjadi lega. Jadi saat supervisi nanti saya akan memberikan materi surat pribadi dengan menggunakan teknik diskusi dan belajar kelompok. Saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang mana nantinya akan memenuhi kebutuhan belajar semua siswa. Saya juga akan mengembangkan kompetensi sosial, emosional siswa melalui kegiatan kerja kelompok. Luar biasa, luar biasa itu Bu. Saya ini sudah tidak sabar ingin mengamati bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Ya, oke, sampai jumpa hari Jumat nanti ya Bu Dwi. Ya, siap Bu, makasih Bu ya. Sama-sama. Demikianlah tadi percakapan singkat saya bersama rekan saya tentang pra-observasi sebelum melakukan supervisi di kelas. Terima kasih. Om Swastiastu.
yang bersifat resmi dengan baik dan benar, ya, dan sesuai dengan kaidah pembahasan. Untuk itu kita kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan surat pribadi? Ada yang tahu? Surat pribadi. Ya, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk keperluan pribadi. Nah, contoh dari surat pribadi itu apa aja? Contoh dari surat pribadi. Ada yang tahu? Contoh dari surat pribadi apa saja? Surat izin tidak sekolah, tidak masuk kerja, dan surat izin cuti. Nah, hari ini kita akan membuat surat pribadi yang bersifat resmi, yaitu surat izin tidak masuk sekolah. Ya. Nah, sebelum membuat surat itu, kalian boleh mencari, yang membawa HP boleh mencari informasi dari surat resmi, surat pribadi yang bersifat resmi itu di Google, ya, atau di internet. Dan yang tidak memiliki handphone, kalian boleh mencari informasi di buku LKS kalian. Ya. Nah, sekarang Ibu tugaskan kalian sendiri-sendiri mencari informasi mengenai surat pribadi atau surat izin tidak sekolah itu di internet. Kalian cari bagian-bagiannya apa saja, contohnya bagaimana, ya, bahasa apa yang digunakan, ya, bisa? Ada yang tidak membawa HP di sini? Jadi yang tidak membawa HP silakan lihat di LKS, ada di halaman, ya, ada di halaman 60. Dan yang membawa handphone silakan mencari informasinya di handphone kalian di internet. Silakan cari bagiannya apa yang kalian tahu, kalian dapat dari internet tentang surat izin tidak masuk sekolah. Tentang kaidah pembahasannya, penulisan kalimatnya harus seperti apa.
permohonan izin untuk kita masuk sekolah. Terus yang kelima, bagian isinya. Nah, isinya tentang apa? Ya, sama ya. Terus tanda selanjutnya bagian penutup surat. Isi penutup suratnya menyampaikan apa? Ada yang bisa? Ya, sampai jumpa, salam sahur dan ya. Ya. Kalau misalnya kita membuat surat izin, salam penutupnya apa? Mengucapkan terima kasih. Oke. Terus yang terakhir apa? Tanda tangan dan nama gelar. Sampai di sana ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham? Sudah. Kalian sudah paham? Sudah. Apakah kalian bisa membuatnya? Bisa? Apakah kalian bisa membuatnya? Nah, oke. Kalian ibu bagi kelompok. Ibu akan memberikan KPD. Nanti KPD-nya itu kalian isi. Tapi untuk kelompoknya ibu yang bagi. Ibu yang bagi kelompoknya. Jadi kalian harus ikutin ya, nggak boleh menolak. Ya. Jadi kelompoknya untuk yang di sana 1, 2, 3, 4 ya. Ibu bagi satu kelompok itu menjadi 4 orang. Ya. Dan ibu akan kumpulkan mana kelompok yang pintar dan mana yang kurang. Nanti di sana akan kita lihat hasilnya. Apakah kalian benar-benar bisa membuat surat pembagian? Ya. Terus kelompok 1 itu ya,
Mengetahui nama orang tua. Sebelum kami membaca surat di sekolah, kita ulang kami
mengucapkan terima kasih. Itu yang kita ya. Jadi jangan atas pemberian izinnya. Oke, pasti kok diizinkan ya. Nah, dengan hormatnya di sini. Dengan hormat itu hanya itu kecil. Kan? Dan diikuti dengan tanda koma. Ya. Nah, itu saja. Yang satu kesalahannya mohon nanti lagi diperbaiki ya. Yang lain juga usahakan diperbaiki. Dan untuk LKPD-nya silakan yang lain bisa dikumpulkan. Kumpulkan di depan ya. Yang lain silakan kumpul LKPD-nya. Sudah semua? Baik, terima kasih untuk hari ini. Dan apakah ada yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Angkat tangannya. Ada yang bisa? Oke, sebentar. Jadi hari ini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada siang ini. Kesimpulannya adalah dan kita sudah mengetahui unsur dari surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Dan kita juga sudah belajar cara membuat surat pribadi, yaitu surat izin tidak bersurat. Oke, terima kasih Desita. Tepuk tangannya besar. Ada yang bisa? Tidak? Jadi kesimpulan hari ini itu kita sudah belajar bagaimana unsur dari surat pribadi itu. Setelah itu kalian mencari informasinya. Setelah kalian menemukan informasi bagian-bagiannya apa saja yang terdapat di surat pribadi, kalian membuat surat contoh dari surat pribadi yang bersifat resmi, yaitu surat izin tidak masuk sekolah. Jadi mohon nanti surat itu kalian gunakan seterusnya, karena mungkin nanti juga kalian pastinya pernah tidak sekolah, dan mohon gunakan atau membuat surat izin seperti yang kalian buat tadi. Ya. Nah, untuk itu Ibu mau tanya, kegiatan mana sih yang paling kalian senangi dari kegiatan tentang pembahasan tentang surat pribadi, penjelasannya, informasinya, mencari informasinya di internet, ataukah berdiskusi atau kerja kelompok? Yang bisa? Nah, Vera, yang mana disukai? Ya, kenapa? Ya, bisa berbuka pikiran antar temannya. Yang lain? Ada lagi?
penggerak angkatan 7 Kota Denpasar dari SMP Widya Sakti Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Dwi, dan didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Ayu. Nah, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya, sebelum melaksanakan kegiatan pasca observasi ini, saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya. Begitu juga saya sudah melakukan kegiatan observasi di kelas, jadi proses pengamatan di kelas yang dilakukan terhadap rekan saya. Mungkin Bu Dwi bisa memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Duyanti, saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 7. Ya, terima kasih Bu Dwi. Hari ini saya ajak Bu Dwi kembali ngobrol-ngobrol ya. Kita bincang-bincang sedikit tentang kegiatan pasca observasi. Karena waktu ini kita kan sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, di kegiatan pra-observasi itu saya sudah melaksanakan praktek percakapan dengan Bu Dwi untuk menanyakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan saat mengajar kelas, kemudian apa tujuan pembelajarannya, terus di mana Bu Dwi akan melaksanakan praktek pengajarannya, kapan terjadinya kegiatan tersebut, dan juga kita juga sempat ya ngobrol-ngobrol tentang apa saja strategi-strategi yang akan Ibu lakukan ketika akan melaksanakan kegiatan mengajar di kelas. Kemudian dari percakapan tersebut kita sudah mendapatkan kesimpulan tentang hal-hal atau strategi yang akan Ibu terapkan saat pembelajaran di kelas, agar pembelajaran yang di kelas itu sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan. Nah, kemudian setelah melaksanakan praktek pra-observasi itu, kita sudah melanjutkan dengan mengadakan kegiatan observasi di kelas. Nah, pada saat kegiatan observasi, saya sudah Bu Dwi melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan seperti yang sudah saya arahkan atau bimbing sebelumnya, dengan dimana Bu Dwi sudah menerapkan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di sana ada kegiatan yang saya lihat, ada kegiatan diferensiasi konten dan diferensiasi prosesnya sudah terjadi di sana. Nah, kemudian pada saat kegiatan observasi atau kegiatan mengajar di kelas itu pun saya melihat Bu Dwi sedang menerapkan atau mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa. Jadi ada di sana kegiatan pengembangan keterampilan berrelasi, di mana Bu Dwi berusaha agar siswa mampu mengadakan komunikasi yang baik dengan orang lain. Jadi saling berkomunikasi, saling menghargai pendapat teman. Kemudian ada juga area kesadaran diri, di mana Bu Dwi berusaha membangkitkan kesadaran diri anak-anak agar anak-anak siap mengikuti pelajaran, belajar secara sepenuhnya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Kegiatan ini dilakukan setelah Bu Dwi mengadakan kegiatan mengajar, di mana saya sudah observasi sebelumnya. Jadi kegiatan pasca observasi ini kita akan melanjutkan. Ya, Bu Dwi, ya. Gimana nih Bu Dwi kabarnya hari ini? Baik Bu, Ibu gimana? Ya, baik juga Bu Dwi. Tadi ya sempat tadi kan kegiatan belajar anak-anak sudah selesai ya hari ini. Bersih-bersih aja. Kelasnya Bu Dwi bersih-bersih hari ini ya? Bersih-bersih. Kita ajak kelas 9 ya, saya belajar anak-anak sebentar aja ke sekolah ya. Soalnya mereka kan sudah selesai gini kan ujian tugasnya kan sudah selesai, jadi anak-anak tinggal Kegiatannya bersih-bersih aja. Langsung pulang. langsung pulang.
santai gitu ke sekolah, mau enggak ya begitulah anak-anak. Dan nanti biar bisa ditingkatkan lagi, soalnya kan mereka juga belum sepenuhnya selesai sekolah di sini. Terima kasih ya Bu Dwi, dan sudah mau meluangkan waktunya hari ini ya. Saya ajak ngobrol-ngobrol sedikit tentang kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi karena waktu ini saya kan sudah mengajak Bu Dwi melakukan kegiatan praobservasi. Kemudian kita juga sudah bersama-sama melakukan kegiatan observasi di kelas. Kita sudah melaksanakan supervisi akademik. Hari ini kembali lagi saya minta waktu Bu Dwi ya untuk mengajak ngobrol sebentar tentang kegiatan observasi kemarin. Nah, Bu Dwi kira-kira harapannya setelah kita ngobrol ini Harapannya setelah ngobrol ini sih saya lebih mendapatkan pemahaman lagi, informasi-informasi baru lagi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan dan itu sudah observasi. Kemungkinan ada yang kurang, ada yang kurang ditingkatkan. Itu sih yang ingin saya harapkan di perbincangan ini. Jadi setelah melakukan perbincangan ini tentunya Bu Dwi berharap kita akan mendapatkan strategi rencana-rencana apa yang bisa dipersiapkan untuk pembelajaran ke depannya agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Kan kira-kira yang selalu seperti itu, ini mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya sekali. Lalu bagaimana perasaan Bu Dwi selama waktu saya observasi itu di kelas? Sama observasi tegang ya pasti ya Bu ya, karena tumen kan biasanya kan sendirian. Terus apalagi diferensiasi proses sama konten ini kan yang saya terapkan sama anak-anak, jadinya saya berasa mendapatkan pengalaman yang baru lagi anak-anak. Jadi perkembangan anak-anak juga terlihat saat itu. Jadi ada perkembangan dari sebelum melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi, setelah melaksanakan adalah sesuatu peningkatan ya ke arah yang lebih baik. Ya mudah-mudahan ke arah yang lebih baik ya. Kalau menurut Ibu bisa nggak Ibu ceritakan sedikit sehubungan dengan area pengembangan apa yang Ibu harapkan saat pembelajaran? Yang sudah baik itu adanya interaksi dan kolaborasi dari siswa dalam diskusi kelompok. Jadi sebelumnya memang ada anak yang kurang aktif dalam kelompok itu, dan ada yang main HP, ada yang ngobrol sama temannya. Tapi setelah dilakukan diferensiasi konten sama proses itu, jadi siswa lebih interaksinya lebih bagus, kolaborasinya semua jadi ikut kerja. Jadi tidak ada lagi yang ngobrol, ada yang main HP. Jadi sebelumnya anak-anak itu kadang konsentrasinya terpecah kurang. Jadi ada yang asik ngobrol gitu, kalau sudah ketemu asik ngobrol sama temennya dia tetap ngobrol. Yang lainnya kerja aja. Iya. Saya ya Kak. Biasanya memang seperti itu ya, yang mau aktif dan tanggung jawab pasti dia mau tanggung jawab. Sementara yang lain main HP, jelek dia main HP tetap gitu. Karena kita tahu temannya bisa, dia dia biarkan temannya aja yang aktif gitu. Jadi dia kurang aktif dalam pembelajaran, seperti itu yang memberi ingat ya. Tapi setelah melaksanakan diferensiasi ini, hal-hal seperti itu bisa dikurangi ya, bisa sedikit berkurang ya. Tapi masih ada beberapa sih masih ya, karena memang agak susah ya, karena tapi sebagian besar sih sudah. Jadi sudah sebagian besar sudah mau mengikuti, mau aktif. Tapi memang masih ada beberapa yang belum, karena kita belum bisa menemukan
kesadaran mereka itu langsung berubah seperti itu tidak bisa ya, pelan-pelan, nggak bisa secepatnya kita seperti itu. Nah, dari kegiatan tersebut ada hal-hal baru yang Bu dapatkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Bisa cerita sedikit Bu? Ada nggak? Ada sesuatu yang baru nih setelah saya lakukan kegiatan ini. Kalau sesuatu yang baru sih mendapatkan pengalaman baru tentunya itu ya saat dilakukan diferensiasi proses sama konten itu dalam pembelajaran anak-anak atau siswa lebih aktif dan lebih efektif dalam pembelajaran. Nah jadi yang pertama itu kan saya menerapkan diferensiasi konten. Di sana saya mendata dulu siswanya yang memiliki HP dan tidak dan mampu menggunakan HP. Nah untuk yang siswa yang memiliki HP dan mampu menggunakan HP, saya berikan materi lewat YouTube atau video. Nah sedangkan untuk siswa yang tidak memiliki HP atau tidak bisa menggunakan, saya berikan materi lewat bacaan. Terus yang kedua itu diferensiasi proses. Jadi diferensiasi proses ini yang pengalaman baru yang saya lakukan. Jadi saya kelompokkan anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih, saya jadikan satu kelompok, dan sedangkan yang memiliki kemampuan yang kurang juga saya kelompokkan. Jadi nanti saat pembelajaran untuk siswa yang kurang tersebut, saya lebih memberikan perhatian pada mereka. Jadi mereka karena saya sudah lebih memberikan perhatian ke mereka, fokus mereka jadinya yang kurang itu. Jadi seperti itu. Jadi dua diferensiasi yang diterapkan. Pertama Ibu sudah melakukan pendataan dulu. Ada siswa yang bisa menggunakan HP, terus kadang-kadang ada juga ya siswa punya HP, tapi itu yang gini agak repot ya, tidak ada kuota. Ada HP tapi kuotanya nggak ada. Sementara wajib kadang-kadang agak kadang bisa kadang enggak ya, tergantung dari mana. Nah, sudah berarti bagi anak-anak yang bisa menggunakan HP-nya, berarti berikan link video. Jadi mereka belajar dari video itu ya, mempelajari materi yang diberikan dari video tersebut. Kemudian bagi anak-anak yang tidak punya HP atau tidak punya kuota itu, kasih buku. Ya, buku LKS, buku bacaan atau enggak, saya menyiapkan materi mereka. Dan Ibu sudah persiapkan materinya bagi anak-anak tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anak saya nggak punya HP jadi nggak bisa belajar, nggak ada alasan seperti itu ya. Sudah ada diberikan tambahan materi yang bisa dibaca. Kemudian buku bacaan kan sudah ada juga di sana materinya. Ada juga buku penunjang, ada LKS juga di sana. Jadi anak-anak bisa belajar dari sana saja. Kemudian Ibu Dwi juga melakukan diferensiasi proses terhadap mereka. Nah, bagi anak berarti Ibu Dwi pertama Ibu Dwi kelompokkan dulu anak-anaknya. Bagi yang sudah mampu, sudah bisa, dijadikan satu. Kemudian bagi anak-anak yang kurang juga Ibu kelompokkan jadi satu. Nah, di sana Ibu memberikan penguatan lebih atau memberikan ekstra perhatian. Jadi kalau sudah dikasih ekstra perhatian, otomatis enggak berani macam-macam dia. Sudah dilihat di sana, pasti dia mau berinteraksi ya. Karena di samping itu anak-anak yang sudah mampu kan tidak perlu lagi terlalu banyak kita kasih perhatian ya. Mereka sudah mandiri, sudah bisa sendiri, dia sudah mampu. Sampai itu saling kerjasama dan sama teman-teman. Jadinya materi itu bisa dipahami dengan lebih mudah. Benar-benar bagus sekali. Nah, kemudian pada observasi kemarin itu Budi sudah menggunakan keterampilan berrelasi seperti ini. Ya, serta Budi sudah melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Nah kemarin saya amati itu saya perhatikan Budi itu sudah bagus ya mengajarkan di kelas dan hal itu sudah berjalan dengan baik ya. Ibu
sudah melakukan di awal itu ibu sudah menanyakan bagaimana perasaan siswa, menanyakan kesiapannya untuk belajar, terus ibu juga sudah melakukan diskusi kelompok, mengajak mereka untuk melakukan diskusi kelompok. Dari yang sudah ibu sampaikan tadi, masih ada nggak yang ingin ibu kembangkan? Masih di diferensiasi prosesnya. Saya ingin tahu ke materi-materi berikutnya apakah masih bisa anak-anak menggunakan diferensiasi prosesnya. Masih tak ada yang beberapa masih ada ya, karena ya sakingnya nggak bisa dibilangin, ya pasti salah satu masih ada di dalam kelompok itu yang belum bisa mengikuti pelajarannya, meskipun ya kadang-kadang sudah diperhatikan, tapi ya kadang-kadang kalau udah lewat dikit lagi lain-lain kan gitu ya. Itu sih yang pengen saya kembangkan, apakah bisa itu dilakukan lagi di materi lain. Jadi Bu Dwi masih ingin loh lebih nambah lagi biar anak-anak lebih bagus lagi sistem belajarnya, lebih aktif lagi dengan cara melakukan diferensiasi proses. Ya, jadi untuk kedepannya nanti Bu Dwi ingin berharap bisakah diferensiasi proses ini dilaksanakan di pembelajaran yang lain juga, kelas yang lain, di kelas yang lain juga. Ya benar, kita baru kita nyoba di satu kelas. Ya, bagaimana dengan di kelas yang lain dengan peserta didik yang berbeda, karakternya yang berbeda, apakah bisa? Yang ingin juga di kelas yang kemarin itu biar lebih bertambah lagi. Ya benar. Kemarin itu di kelas 7C kemarin itu kalau diskalakan kira-kira dari angka, misalnya dari angka 10 sampai 100 tuh anak-anak yang masih kurang pemahamannya itu kira-kira berada di angka berapa? Yang kurang itu ya masih Ya, 20% lagi 30%. Jadi ibu menganggap berhasil metode atau strategi yang ibu lakukan itu kira-kira di angka berapa? Ya setidaknya 80 lah. Naik lagi dari baru 30 ke angka 80 ya, biar lebih berhasil lagi penerapan diferensiasi prosesnya, makanya di angka 80. Nah, untuk mencapai hal tersebut biar bisa ke angka 80 itu kira-kira apa yang bisa mendukung? Yang bisa mendukung kemungkinan ya gimana ya, untuk mungkin lebih diperhatikan lagi ya, atau enggak mungkin nanti kelompoknya misalkan ada satu dari kelompok yang kurang itu ada yang memang tidak bisa diatur, memang itu dijadiin lagi satu kelompok mungkin ya, dipecah lagi supaya dia itu jadi satu. Jadi kalau dia ngobrol aja kan tugasnya mereka tidak akan selesai kan, otomatis secara tidak langsung mereka harus selesai itu. Otomatis mereka ngobrol udah nggak bisa, diperhatiin, ditungguin di sana, lebih diperhatikan lagi untuk mereka, lebih difokuskan lagi ke mereka. Mungkin itu yang bisa ya. Jadi nanti kan setelah waktu ini kan udah nih dikelompokkan, lagi diperkecil lagi kelompoknya. Yang tulang-tulang itu nanti akan jadi satu. Nah, nanti di sana yang lebih difokuskan berarti perhatiannya kepada anak-anak yang masih kurang. Jadi mereka tidak ada kesempatan main-main, tidak ada kesempatan ngobrol gitu lah. Jadi jadinya mereka bisa fokus mengejar ketertinggalan mereka juga. Jadi itu nanti yang akan dilakukan dia membangunnya menjadi kelompok yang lebih kecil, kemudian melakukan perhatian ekstra ke anak-anak tersebut. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut, kira-kira nih
siapa yang ibu akan libatkan untuk melakukan rencana ibu seperti tadi. Siapa yang bisa ibu ajak libatkan dalam kegiatan tersebut? Ya wali kelasnya. Wali kelas 7C ya, awalnya dia. Siapa aja wali kelasnya ya? Oh iya benar, berarti wali kelas Binopi. Lalu siapa lagi? Siswa teman-temannya mungkin yang lainnya juga. Oh, jadi nanti ibu tanya dulu siswanya, biar tahu ya. Ya, Berarti ibu minta informasi dari teman-temannya. siswanya juga. Nanti ada lagi yang akan ibu ajak terlibat kira-kira. Kalau yang lain belum ada yang lain atau Mungkin siapa lagi yang bisa diajak biar tahu karakteristik siswa yang lebih tahu karakteristik anak kan, biar bisa kita menentukan dengan benar ya mungkin guru BK-nya juga ya guru BK, wali kelas, teman-temannya, guru mata pelajaran yang lainnya juga kan bisa sharing. bisa saling nanya ya sama guru mata pelajaran yang lain, siapa tahu di mata pelajaran mereka juga ya apakah sama orang-orangnya yang ini atau bagaimana. Jadi kita bisa saling sharing dengan guru mata pelajaran yang lain. Ya benar, jadi kita perlu nanti Bibi akan libatkan ada komunitasnya, terus ada teman-temannya. Nah, dari sana ibu akan dari informasi, kemudian juga dari guru BK, dan ditambah juga dengan rekan-rekan guru mata yang lain. Nah, kapan nih rencananya Bu Dwi akan melaksanakan aktivitas tersebut? Untuk rencananya mungkin nanti setelah saya mendapatkan mengajar lagi di sana di kelas itu lagi, nanti saya akan terapkan di sana. Nah, kalau untuk berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK-nya itu kira-kira kapan Ibu bisa lakukan? Mungkin secepatnya ya, karena kan ini juga sudah kenaikan. Jadi guru walinya juga baru, tapi tetap sih koordinasi dengan yang lama juga. Ya nanti setelah ya mungkin secepatnya sih nanti saya akan ngobrol sama guru walinya sama BK. Ya, biar segera bisa dilakukan pemetaan siswa itu ya, jadi segera secepatnya ibu akan tanya dulu wali kelasnya, guru BK ya. Kemudian kapan rencana tersebut akan ibu laksanakan, rencana untuk yang tadi itu kita kan melakukan pemetaan? Rencananya rencananya saat saya mengajar di kelas itu ketika saya mengajar di kelas itu lagi saya terapkan diferensiasi proses itu, bagaimana perkembangan siswanya nanti tidak berubah. Ya, jadi ibu akan melakukan hal tersebut setelah nanti kalau ada waktu ini masih, kalau ibu masih ngajar di kelas itu ibu akan segera laksanakan ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dalam perbincangan kita kali ini? Menurut ibu apa yang sudah bisa ibu simpulkan dari ngobrol-ngobrol tadi ini? Jadi yang bisa disimpulkan mungkin diferensiasi proses mungkin nanti akan saya lakukan setelah saya mengajar lagi di sana. Saya akan kembangkan lagi kepada siswa agar bisa pembelajaran lebih efektif lagi, lebih bisa memperhatikan siswa kembali, dan begitu juga dengan diferensiasi kontennya. Mungkin saya juga akan kembangkan lagi kepada siswa agar kolaborasi, interaksi antar siswa itu lebih baik lagi. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita tarik, nanti Budi ketika akan ada pembelajaran nanti, Budi akan berusaha untuk menerapkan kembali diferensiasi konten dan diferensiasi proses, di mana nanti Ibu akan memantapkan lagi strategi atau persiapan yang perlu dilakukan
pertanyaan agar diferensiasi konten, diferensiasi proses tersebut dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik dan bahkan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Ya, ya. Selain itu mungkin kalau lagi satu ditambah diferensiasi produknya mungkin bisa ya tapi kalau disesuaikan berarti dengan materi yang akan disampaikan. Jadi kalau seandainya bisa dilakukan juga alangkah baiknya kalau kita juga melakukan hal tersebut, ada pembelajaran berikutnya. Bagaimana perasaannya Bu Dwi setelah kita melakukan percakapan ini? Gimana ya? Lebih lega sih aku ya. Ternyata kemarin waktu diobservasi mungkin sudah baik. Masih sebenarnya waktu ini kan gimana ya? Bener nak ya? Salah nak ya waktu observasi itu kan? Apanya sih yang kurang gitu kan? Pasti ada rasa gitu. Tapi sekarang sudah ibu jelaskan, jadi lebih lega, lebih tahu. Nanti kita akan kembang-kembangkan. Jadi sebenarnya perasaannya mungkin takut ada rasa takut takut melakukan kesalahan seperti itu ya, tapi santai aja Bu. Karena kan sama-sama belajar, saya juga masih belajar, kita nanti sama-sama sharing. Jadi setelah melakukan percakapan ini jadi ibu merasa lebih adalah yang bisa diberikan gitu ya, masukan atau perkembangan bisa lagi mengembangkan apa hal-hal yang bisa dilakukan agar rencananya itu bisa berjalan yang lebih baik lagi. Nah, jadi Bu Dwi ini kan sudah kita melaksanakan praktek percakapan ini ya, sudah kita ngobrol ini. Nanti saya akan lihat lagi ya Bu Dwi saat mengajar dengan melakukan strategi lain yang lebih baik lagi seperti yang kita katakan tadi, dengan pengelolaan yang lebih kecil, dengan rencana-rencana yang sudah dikatakan sebelumnya, dengan adanya orang-orang yang ibu libatkan untuk membantu melaksanakan rencana-rencana Bu Dwi tersebut. Nanti setelah Bu Dwi melaksanakan rencana tersebut, saya ingin juga tahu bagaimana hasilnya. Ya, udah berhasil apa enggak? Nanti saya mau tanya lagi, ya, bagaimana pelaksanaannya seperti itu? Bagaimana perasaannya Bu Dwi setelah melaksanakan rencana berikutnya seperti yang sudah kita bicarakan? Ya, nanti kasih tahu saya Bu Dwi yang harus saya melaksanakan itu. Semoga bisa segera dan semoga bisa sesuai seperti yang Bu Dwi lakukan. Ya, terima kasih Bu Dwi sudah meluangkan waktu hari ini bercakap-cakap bersama saya, didampingi Ibu Dwi, sudah melakukan praktek percakapan pasca observasi. Ya, demikianlah percakapan pasca observasi saya bersama rekan saya Ibu Dwi yang ditemani oleh Ibu Dwi saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.